Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 10, selamat datang kembali di channel Yuk Berbagi. Pada video kali ini kita akan membahas bab yang baru ya, yaitu Kingdom Animalia atau dunia hewan. Namun sebelumnya bagi adik-adik yang belum mendukung channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan loncengnya dan jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan ke materi ya, ini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus diketahui oleh adik-adik. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya 3.9, yaitu KD pengetahuannya, yaitu mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Kemudian KD keterampilannya menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan, yaitu diploblastik dan triploblastik, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Nah, itu adalah KD pada pembelajaran kali ini. Nah, kemudian, apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh adik-adik setelah belajar materi Kingdom Animalia ini? Nah, yang pertama, adik-adik harus bisa mengelompokkan hewan invertebrata ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan juga reproduksinya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan peran hewan dalam kehidupan di muka bumi. Kemudian yang ketiga, menyajikan data temuan hasil pengamatan berbagai macam hewan invertebrata di lingkungannya, baik yang hidup di dalam atau di luar rumah, kemudian di tanah, air laut, dan danau, atau yang di pepohonan dalam bentuk laporan tertulis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, jadi adik-adik setelah belajar ini minimal harus bisa menguasai tujuan pembelajaran ini. Karena ini akan disesuaikan dengan nanti yang ada di ujian-ujian semester ya, kemudian ataupun ujian sekolah. Jadi kuncinya silakan adik-adik kuasai dari tujuan pembelajaran ini. Nah, namun pada video kali ini kita tidak akan membahas dari ketiga tujuan pembelajaran ini karena videonya akan cukup panjang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ciri umum animalia ya. Nah, baik, kita mulai ke pembahasan materinya. Nah, animalia atau hewan kurang lebih sudah sekitar 1,3 juta ya, kurang lebih sudah teridentifikasi oleh para ilmuwan begitu ya. Dan ini habitatnya ada yang di darat, kemudian ada yang juga di laut, dan ternyata jenis makhluk hidup yang banyak itu yaitu ada di lautan. Nah, di sini ada 4 gambar hewan begitu ya. Tentunya adik-adik juga tahu, saya tidak akan bertanya apakah ini namanya apa hewannya, begitu, yang jelas kita sudah mengetahuinya. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa makhluk hidup ini yang ada di gambar ini termasuk ke dalam animalia begitu? Apa yang menjadi ciri-ciri mereka itu digolongkan ke dalam hewan atau animalia ini? Nah, tentu animalia memiliki ciri-ciri umum atau ciri khusus begitu ya, yang tidak dimiliki oleh kingdom yang lain, misalnya kingdom Plantae, kemudian ada juga Protista, kemudian jamur begitu ya. Nah, oleh sebab itu kita akan bahas bagaimana ciri-ciri umum daripada kingdom animalia ini. Nah, animalia itu diambil dari bahasa Latin yaitu anima ya, yang artinya adalah jiwa. Nah, apa saja ciri-ciri umumnya? Nah, di sini ada kurang lebih 6 ciri umum animalia itu. Yang pertama, jelas animalia itu termasuk organisme eukariotik. Nah, apa itu organisme eukariotik? Jadi eukariotik itu adalah makhluk hidup yang selnya itu memiliki membran inti sel, gitu ya. Nah, sedangkan makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel itu dimasukkan ke dalam prokariotik, yaitu contohnya kelompok bakteri. Itu ya. Kemudian multiseluler. Nah, animalia itu tergolong ke dalam multiseluler. Jadi tubuhnya tersusun atas banyak sel. Nah, apa saja yang tidak termasuk ke dalam multiseluler? Banyak begitu, contohnya Protista ya. Nah, itu kebanyakan uniseluler atau terdiri dari satu sel. Nah, ya, kemudian yang ketiga,
Animalia itu tidak memiliki dinding sel. Nah, dinding sel ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan ya. Nah, sehingga tumbuhan tampak lebih kaku. Nah, sedangkan pada animalia ini tampak elastis begitu ya. Jadi bisa istilahnya bisa dicubit lah kalau hewan itu. Kemudian yang keempat, nah ini jelas tidak berklorofil ya, sehingga nantinya bersifat heterotrof. Jadi heterotrof itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, oleh sebab itu harus mencari begitu ya, mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain. Kemudian dapat menggerakkan tubuh untuk mencari makan atau mempertahankan diri dari musuh. Jadi animalia ini sifatnya gerak aktif begitu ya. Nah, jadi bisa berpindah tempat begitu ya. Nah, itu tujuannya untuk mencari makan karena dasarnya tadi animalia itu tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Kemudian yang terakhir, ciri animalia ini bereproduksi secara seksual dan juga aseksual. Jadi secara kawin dan tidak kawin. Nah, contohnya animalia yang reproduksinya secara aseksual itu biasanya tergolong pada kelompok invertebrata, yaitu porifera ya. Nah, porifera atau hewan berpori itu, nah biasanya dia melakukan reproduksi dengan cara tunas begitu ya. Jadi selain dengan seksual, dia juga melakukan reproduksi dengan aseksual, yaitu dengan cara membentuk tunas. Ada juga dengan fragmentasi. Jadi tubuhnya itu bisa terpisah-pisah, kemudian menjadi makhluk hidup yang baru atau individu yang baru. Nah, itu adalah ciri umum animalia. Nah, jadi hewan-hewan atau gambar-gambar yang ada di awal tadi yang ini. Nah, ini kenapa digolongkan ke dalam animalia? Karena memiliki ciri-ciri yang disebutkan ini, begitu ya. Jadi kalau ada makhluk hidup yang tidak memiliki ciri lengkap ini, nah berarti otomatis itu dipisahkan dari animalia. Nah, baik, kita lanjutkan. Pengelompokan animalia berdasarkan ciri-ciri tubuh ya. Nah, ini dibedakan menjadi dua, berdasarkan simetri tubuh dan berdasarkan lapisan tubuh. Nah, kita bahas yang pertama, simetri tubuh. Nah, simetri tubuh itu dibagi menjadi dua, yaitu simetri radial dan juga simetri bilateral. Nah, ada hewan yang tergolong ke dalam simetri radial. Apa itu simetri radial? Jadi simetri radial itu hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar begitu ya. Nah, apabila diambil garis yang melewati mulut gitu ya, itu akan menghasilkan bagian yang sama begitu ya. Nah, ini contohnya misalkan pada hidra begitu ya, pada hidra. Nah, kemudian simetri bilateral. Nah, simetri bilateral itu merupakan hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain. Nah, singkatnya, apabila diambil garis ya dari mulut sampai ke anus begitu ya, akan menghasilkan bagian yang sama besar antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, itu bilateral. Nah, ada gambarnya seperti ini. Nah, hewan-hewan ini memiliki dua bagian saja begitu ya, yaitu dorsal atau ventral. Dorsal bagian atas, kemudian ventral bagian bawah, atau oral puncak dan dasar atau aboral. Nah, itu simetri radial. Nah, sedangkan simetri bilateral, nah ini biasanya memiliki bagian-bagian ventral itu bagian bawah, kemudian dorsal bagian atas, begitu, kemudian anterior itu bagian depan, dan kemudian posterior bagian ujung begitu ya. Nah, jelas ya, antara simetri radial dengan simetri bilateral itu jelas berbeda. Nah, kemudian kita lanjutkan ke lapisan tubuh ya, ciri yang lain. Nah, lapisan tubuh ini biasanya itu dikaitkan dengan lapisan embrionik ya. Nah, lapisan embrionik ini lapisan yang terbentuk pada saat proses gastrulasi ya. Nah, ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada ektoderm, kemudian endoderm dan mesoderm. Nah, biasanya endoderm ini akan berkembang menjadi pencernaan begitu ya, kemudian hati dan juga termasuk paru-paru. Nah, sedangkan mesoderm ini akan berkembang menjadi otot dan organ-organ lainnya. Nah, singkatnya, ektoderm itu adalah lapisan paling luar, kemudian endoderm lapisan dalam, kemudian mesoderm adalah lapisan tengah, yaitu lapisan antara endoderm dan ektoderm. Nah, makhluk hidup atau hewan ini itu dipisahkan lagi atau dibedakan berdasarkan lapisan tubuh. Ada yang hanya tersusun atas ektoderm dan endoderm, kemudian ada yang tersusun lengkap,
ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Nah, berdasarkan lapisan-lapisan embrionik ini, animalia itu dibedakan menjadi dua ya, ada diploblastik, ada juga triploblastik. Nah, diploblastik itu berarti hewan hanya memiliki dua lapisan tubuh saja, yaitu endoderm dan ektoderm begitu ya. Ini contohnya yaitu ke dalam kelompok Coelenterata ya, yaitu Cnidaria dan Ctenophora. Nah, itu hanya memiliki dua lapisan tubuh saja. Nah, sedangkan triploblastik, itu jelas memiliki tiga lapisan tubuh, yaitu ektoderm, kemudian endoderm, dan mesoderm. Jadi lengkap ketiganya. Nah, hewan apa saja yang termasuk ke dalam triploblastik? Ini semua kelompok Eumetazoa. Ya, Eumetazoa itu hewan yang memiliki jaringan sejati ya, jaringan yang sebenarnya. Nah, berbeda dengan parazoa. Kalau parazoa itu tidak memiliki jaringan yang sejati. Nah, parazoa contohnya yaitu porifera ya, atau hewan berpori. Nah, untuk triploblastik, semua anggota Eumetazoa begitu ya, itu termasuk ke dalam triploblastik kecuali Coelenterata yang tadi atau Cnidaria dan Ctenophora. Nah, karena itu tergolong ke dalam diploblastik. Nah, triploblastik ini dibedakan lagi berdasarkan rongga tubuhnya begitu ya. Jadi ada tiga. Yang pertama triploblastik acelomata, kemudian triploblastik pseudocelomata, dan juga triploblastik celomata. Nah, triploblastik acelomata ini jelas tidak memiliki rongga tubuh begitu ya. Nah, ini contohnya adalah platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, kemudian yang selanjutnya ada triploblastik pseudocelomata. Nah, triploblastik pseudocelomata ini memiliki rongga tubuh yang semu ya. Jadi artinya rongga tubuh ini tidak sepenuhnya dilapisi oleh lapisan mesoderm. Contohnya yang termasuk ke dalam triploblastik pseudocelomata itu yaitu nematoda ya, atau nematelmintes, yaitu cacing gilik. Nah, kemudian yang terakhir triploblastik celomata. Nah, ini memiliki rongga tubuh yang sejati dan dilapisi jaringan dari mesoderm. Apa yang termasuk ke dalam triploblastik celomata yaitu contohnya Annelida atau cacing gelang ya, cacing tanah itu contohnya, kemudian moluska, hewan lunak, kemudian arthropoda, hewan berkaki ruas, kemudian echinodermata, hewan berkulit duri, kemudian vertebrata ya, atau memiliki tulang belakang. Nah, itulah pengelompokan animalia berdasarkan ciri tubuh, yaitu lapisan tubuh. Nah, kemudian setelah kita memahami ciri-ciri umum begitu ya, berdasarkan simetri tubuh, berdasarkan lapisan tubuh. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam klasifikasi kingdom animalia begitu ya. Nah, kita akan membahas pengelompokan animalia begitu ya. Ada berapa phylum yang terdapat dalam kingdom animalia. Nah, ini ada sebuah peta konsep begitu ya. Ini menggambarkan bagaimana pengelompokan dari kingdom animalia. Nah, bisa kita lihat ya sebelah kiri dulu. Nah, kingdom animalia itu dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu invertebrata dan vertebrata. Nah, invertebrata ini tidak memiliki tulang belakang ya, sedangkan vertebrata itu memiliki tulang belakang. Apa saja phylumnya? Ada yang pertama phylum porifera atau hewan berpori ya, karena tubuhnya memiliki pori-pori. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini contoh kelasnya. Kemudian yang kedua ini kelompok Coelenterata. Nah, kelompok Coelenterata itu ada dua phylum ya, ada phylum Cnidaria dan juga ada Ctenophora. Nah, ini salah satu contohnya ini. Kemudian Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini hewan yang memiliki tubuh pipih ya, ini termasuk ke dalam kelompok cacing-cacingan ya. Nah, ini kelas-kelasnya ini. Kemudian Nematelmintes atau nematoda ini termasuk ke dalam cacing gilik begitu ya, cacing tambang gitu, cacing usus. Nah, termasuk ke dalam kelompok nematoda ini. Kemudian ada juga Annelida. Annelida adalah cacing bercincin begitu ya, atau memiliki ruas. Nah, ini anggotanya ini ada tiga ya. Nah, ini termasuk cacing berambut begitu ya, berambut banyak, berambut sedikit, dan juga tidak berambut ya. Kemudian yang selanjutnya ada moluska, hewan lunak begitu ya. Nah, ini ada kelompok-kelompoknya. Kemudian arthropoda, hewan berkaki ruas begitu ya.
ada kelompok Crustacea, Insecta, Myriapoda, dan Arachnida. Kemudian ada juga Echinodermata. Echinodermata ini hewan yang memiliki kulit duri begitu ya. Nah, ini kelompoknya seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kemudian dilihat dari kelompok vertebrata yang memiliki tulang belakang itu dikelompokkan menjadi dua. Ada kelompok Pisces ya, kemudian kelompok Tetrapoda. Pisces kelompok ikan ya ini. Nah, ada yang dikelompokkan lagi berdasarkan rahang begitu, yang memiliki rahang yaitu Agnatha. Ada juga yang dikelompokkan ke dalam Chondrites yaitu memiliki tulang rawan ya, sedang Osteichthyes itu tersusun atas tulang sejati. Itu. Kemudian tetrapoda. Nah, tetrapoda ini yang memiliki kaki yang berpasangan. Begitu, ada mamalia begitu ya. Kemudian ada aves, kemudian reptil dan juga amfibi. Nah, itu adalah gambaran umum klasifikasi daripada kingdom Animalia ini. Nah, setelah video ini selesai, nanti kita akan membahas pengelompokan daripada invertebrata ini dan vertebrata. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga kita dapat belajar kembali pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan loncengnya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.